Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas terkait studi kelayakan bisnis kopi kenangan di era digital dan pasca pandemi. Apa sih yang melatar belakangi kita melakukan studi kelayakan bisnis terhadap kopi kenangan ini? Yang melatar belakangi adalah satu, tren konsumsi kopi di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Gaya hidup urban dan meningkatnya kesadaran terhadap kualitas kopi mendorong pertumbuhan bisnis kopi lokal. Salah satu brand yang menonjol adalah Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini memiliki jaringan kopi lokal yang mengusung konsep grab and go berbasis teknologi. Dan di makalah ini kita bertujuan untuk menganalisa kelayakan usaha dari Kopi Kenangan dari berbagai aspek, serta menilai kemampuan adaptasinya di era digital dan pasca pandemi. Dalam penyusunan ini, kita merumuskan beberapa masalah. Satu, bagaimana sih profil usaha kopi kenangan itu? Kedua, apakah usaha ini layak dilihat dari berbagai aspek, baik aspek pasar, teknis, SDM, maupun finansial. Terus bagaimana sih strategi adaptasi kopi kenangan terhadap era digital dan pasca pandemi? Nah, terus kita akan memberikan kesimpulan dan saran dari hasil analisa ini. Tujuan dari penelitian yang kita susun ini, satu adalah mendeskripsikan profil dari usaha kopi kenangan. Yang kedua, menganalisa kelayakan usaha berdasarkan berbagai aspek. Yang ketiga, menjelaskan strategi adaptasi yang dilakukan. Keempat, memberikan kesimpulan dan saran pengembangan. Profil usaha dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan merupakan jaringan kedai kopi lokal yang didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Hairunisa. Usaha ini mengusung konsep kopi berkualitas tinggi dengan harga terjangkau melalui model Grab and Go. Kopi Kenangan didirikan di Jakarta pada tahun 2017. Hingga kini, jaringan gerainya telah berkembang pesat lebih dari 60 kota di Indonesia, termasuk kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Usaha ini juga mulai berekspansi secara internasional ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan rencana ke India dan Filipina. Target pasar utamanya adalah kalangan muda usia antara 18 sampai dengan 35 tahun. Pekerja urban, mahasiswa yang aktif secara digital, konsumen kelas menengah yang menyukai kopi berkualitas dengan harga terjangkau, dan pengguna layanan pesan antar dan layanan aplikasi digital. Model bisnis Kopi Kenangan mengusung konsep Grab and Go, yaitu pelanggan bisa dengan cepat memesan dan mengambil kopi tanpa harus duduk lama di kedai. Dan digital first, pemesanan dapat dilakukan lewat aplikasi mobile, termasuk pembayaran dan sistem loyalitas pelanggan. Cloud Integrated Operation, operasional gerai dan supply chain dikendalikan dengan sistem ERP berbasis cloud dari SAP. Ekspansi multimerek di bawah grup Kenangan Brand. Mereka juga mengelola merek lain seperti Cerita Roti, Cigo,
untuk memperluas diversifikasi produk. Pendanaan venture capital mendapat pendanaan dari investor besar seperti Sequoia Capital, Alpha GWC Ventures. Analisa kelayakan usaha dari Kopi Kenangan. Kita lihat dari aspek pasarnya dan pemasaran. Kopi Kenangan, usaha Kopi Kenangan memiliki kekuatan dari segi pasar kopi di Indonesia yang terus tumbuh signifikan. Branding kuat dengan storytelling, kopi untuk semua kalangan. Digital marketing masif melalui TikTok, Instagram, kolaborasi dengan influencer, dan integrasi layanan antar. Memiliki pangsa pasar terbesar di segmen Grab and Go menurut Measurable AI. Tapi usaha di Kopi Kenangan ini punya kelemahan juga. Ternyata persaingan untuk usaha kopi itu sangat ketat untuk brand lokal. Contoh-contoh brand lokalnya ada Ore, Coffee, Janji Jiwa, dan kopi-kopi lain. Nah, untuk kelas internasionalnya adalah kopi Starbucks. Kesimpulannya, usaha kopi kenangan masih sangat layak untuk dijalankan dengan strategi pemasaran yang kuat dan digital friendly. Aspek teknis, kita melihat dari aspek teknis dan teknologinya. Bisnis usaha kopi kenangan memiliki kekuatan sistem produksi dan rasa terstandarisasi. Aplikasi mobile dengan fitur pre-order, cashless payment, dan reward, pemanfaatan ERP berbasis cloud dari SAP, tapi ada punya kekurangannya. Bisnis ini memiliki ketergantungan pada teknologi. Jika aplikasi down, pemesanan bisa terganggu. Tapi kesimpulannya, bisnis ini masih sangat layak karena dengan teknologi yang ada, efisiensi dan pengelolaan teknologi tinggi. Efisiensi semakin tinggi. Dari aspek sumber daya manusia, Kopi Kenangan telah melakukan pelatihan karyawan secara terstruktur, yaitu melalui Kenangan Akademi, organisasi modern dan adaptif, dan bisnis kopi layak. Bisnis Kopi Kenangan ini masih sangat layak. Fokus pada pengembangan SDM dan pelayanan. Selanjutnya, kita lihat dari aspek finansial. Total pendanaan lebih dari 240 juta. Valuasi lebih dari 1 miliar. Investasi besar seperti Sequoia Capital. Kesimpulannya, secara finansial, bisnis ini sangat layak dilanjutkan. Strategi adaptasi di era digital dan pasca pandemi. Digitalisasi aplikasi pemesanan dan pembayaran, aplikasi mobile untuk pemesanan dan pembayaran tanpa kontak, integrasi layanan antar. Di sini akan meningkatkan kemudahan akses melalui layanan pesan antar digital,
Yang ketiga, optimalisasi operasional dengan penggunaan sistem cloud untuk efisiensi dan pengelolaan supply chain, optimalisasi operasional, terus produk tambahan, ekspansi merek seperti Cerita Roti dan Cigo untuk diversifikasi produk. Nomor 5, pelayanan tanpa kontak selama pandemi COVID-19 ini sangat layak diterapkan. Kesimpulannya, Kopi Kenangan sangat adaptif dan tanggap terhadap tantangan global. Kesimpulan studi kelayakan terhadap bisnis Kopi Kenangan adalah berdasarkan analisa dari aspek pasar, aspek teknis, aspek SDM, dan keuangan, usaha Kopi Kenangan layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan lebih lanjut. Strategi adaptif, inovatif teknologi menjadikannya pemimpin pasar dalam kategori kopi lokal modern. Bisnis ini layak dikembangkan dengan catatan. Pertama, kinerja finansial menunjukkan tren positif. Kedua, adaptasi digital berhasil meningkatkan loyalitas pelanggan. Saran atas kajian kelayakan bisnis Kopi Kenangan. Satu, ekspansi internasional. Perlu adaptasi lokal untuk pasar baru di Asia Tenggara dan India. Program keberlanjutan, penguatan inisiatif ramah lingkungan dan sosial dalam operasional bisnisnya. Ketiga, kolaborasi komunitas. Kenangan harus sering bekerja sama dengan petani lokal dan komunitas untuk mendukung kualitas dan berkelanjutan. Yang kelima, investasi riset. Harus dilakukan pengembangan produk inovatif untuk menjaga daya saing pasar. Demikian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.